Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 kita kembali dalam pelajaran matematika. Nah, masih dalam materi operasi hitung pecahan ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah pengurangan pecahan desimal. Kemarin kita sudah membahas tentang pengurangan pecahan biasa dan pengurangan pecahan campuran. Hari ini kita akan membahas pengurangan pecahan desimal dan persen. Yang pertama, kita lihat contohnya. Pengurangan pecahan desimal. 0,55 dikurangi 0,35. Berapa hasilnya? Yuk kita lihat 0,55 dikurangi 0,35. 5 dikurangi 5, 0. Nah, yang harus kita perhatikan juga pada pecahan desimal adalah koma harus lurus atau sejajar ya. Nah, sekarang kita mulai. 5 dikurangi 5, 0. 5 dikurangi 3, 2. 0 dikurangi 0, 0. Koma harus tetap lurus ya. Jadi 0,55 dikurangi 0,35 hasilnya 0,20. Kita simpan di sini. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua, 0,65 dikurangi 0,46. Caranya bagaimana? Masih sama, harus tetap diperhatikan, koma harus tetap lurus. 5 dikurangi 6, 5 dikurangi 6. Tidak bisa langsung dikurangi, 5 harus bagaimana? Pinjam 1 ke 6, hasilnya 15. 15 dikurangi 6, hasilnya 9. 6 karena sudah dipinjam 1, maka dia berkurang nilainya menjadi 5. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Jadi hasil dari 0,65 dan 0,46 jika dikurangi hasilnya 0,19. Kita simpan di sini. Nah, mudah kan? Selanjutnya, pengurangan pecahan desimal dan pecahan biasa. Nih, contohnya 0,4 dikurangi 1,5. Yang harus kita lakukan sekarang adalah yang pertama, ubah ke pecahan biasa. Pecahan desimal dirubah ke pecahan biasa. Berapa hasilnya nih? Karena di belakang koma ada satu angka, maka dia akan berubah menjadi pecahan biasa 4/10. Karena ada satu angka. Nah, ketika kita sudah merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, selanjutnya kita akan menyamakan penyebut karena di sini penyebutnya berbeda dengan mencari KPK dari 10 dan 5. Hasilnya adalah 10. Nah, dari mana bilangan-bilangan ini? Yuk kita bahas. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikalikan pembilang 4 hasilnya 4. Kita simpan di sebelah kanan pertama. Yang kedua, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikalikan pembilang 1 hasilnya 2. Kita simpan di sebelah kanan kedua. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilang sudah bisa dikurangi. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Penyebutnya masih per 10. Selesai. Selanjutnya, pengurangan pecahan desimal dan pecahan campuran. Contohnya, nah, 1/5 dikurangi 0,45. Nah, yang harus kita lakukan langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran dan pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Nih, hasilnya seperti ini. 1/5 kita rubah. 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 1, 6. Simpan. Nah, di sebelah kanan pertama. Yang kedua, 0,45. 0,45 dirubah ke dalam pecahan biasa. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka dia berubah menjadi per 100. 45/100. Hasilnya begini, 6/5 dikurangi 45/100. Yang kedua, karena penyebutnya berbeda, maka kita akan cari KPK dari 5/100. Berapa KPK dari 5/100? Ya, hasilnya 100. Jika sudah begini, nah, kita lihat dari mana nih bilangan-bilangan ini? Yuk, kita bahas. 100 dibagi 5 hasilnya 20. 20 dikalikan pembilang 6 hasilnya 120. Kita simpan di sebelah kanan pertama.
Yang kedua, 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 dikalikan pembilang 45. Hasilnya 45 disimpan ke sebelah kanan kedua. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilang sudah bisa dikurangi. 120 dikurangi 45. Hasilnya 75/100. Apakah bisa diperkecil? Bisa. Dibagi berapa? Ibu coba dengan dibagi dengan 25. Pembilang dibagi 25, penyebut dibagi 25. 75 dibagi 25, hasilnya 3. 100 dibagi 25, hasilnya 4. Jadi hasil akhirnya adalah 33/4. Gampang kan? Selanjutnya kita masuk ke pengurangan persen. Sama seperti tadi desimal ya, pengurangan persen. Nah, contoh pertama, 65% dikurangi 53%. Caranya sama, 65 dikurangi 53. Hasilnya 12. 5 dikurangi 3, hasilnya 2. 6 dikurangi 5, hasilnya 1. Kita simpan di sini. 65% dikurangi 53%, hasilnya 12%. Contoh yang kedua, 85% dikurangi 27%. Yuk kita lihat. 85 dikurangi 27. 5 tidak bisa dikurangi 7, maka dia harus pinjam 1 ke 8. Hasilnya 15. 15 dikurangi 7, hasilnya 8. 8 karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka dia nilainya 70. 7 dikurangi 2, 5. Hasilnya 58. Kita simpan di sini. 85% dikurangi 27%, hasilnya 58%. Bisa kan? Selanjutnya, pengurangan persen dan pecahan biasa. Contohnya, 40% dikurangi 1/4. Ya, yang pertama kita akan mengubah persen ke dalam pecahan biasa. Masih ingat kan? Jika persen dirubah ke dalam pecahan biasa, maka penyebutnya adalah 100. Nah, seperti ini. Nah, per 100. 40% sama dengan 40/100 dikurangi 1/4. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu dengan mencari KPK dari 100 dan 4. KPK dari 100 dan 4 adalah kita ambil 100, hasilnya seperti ini. Yuk, kita kerjakan. 100 dibagi dengan 100, hasilnya 1. 1 dikalikan pembilang 40, hasilnya 40. Kita simpan di sebelah kanan pertama. Yang kedua, 100 dibagi 4, hasilnya 25. 25 kita kalikan dengan pembilang 1, hasilnya 25. Kita simpan di pembilang kedua. Di sebelah kanan kedua ya. Jika penyebutnya sudah sama nih, 100 penyebutnya sudah sama, maka kita sudah bisa mengurangi pembilangnya. 40 dikurangi 25. Hasilnya 15/100. Apakah bisa diperkecil? Ya, bisa. Kita bagi dengan 5. Pembilang dibagi dengan 5, penyebut dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 10 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi hasil akhirnya 3/20. Nah, masih sama kan caranya seperti kemarin-kemarin, hanya operasinya saja yang berbeda. Kemarin dijumlah, sekarang dikurangi. Nah, yang terakhir, penjumlahan persen dan pecahan campuran. Nih, ada 1/10 dikurangi 60%, maaf. 60%. Nah, kita rubah dulu seperti biasa ke dalam pecahan biasa. 1/10 kita rubah ke pecahan biasa jadi 10 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 11/10. Dikurangi 60% per 100, 60/100. Jadi 11/10 dikurangi 60/100. Karena penyebutnya berbeda, seperti biasa, sekarang kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 100 dan 10, atau 10 dan 100 adalah 100. Hasilnya seperti ini. Yuk kita jalankan. 100 dibagi 10, hasilnya 10. 10 dikalikan 11,
pembilang 11 hasilnya 110, kita simpan di sebelah kanan pertama. Yang kedua, 100 dibagi 100 hasilnya 1, 1 dikalikan pembilang 60 hasilnya 60. Nah, jika sudah sama penyebutnya, mari kita kurangi. 110 dikurangi 10 hasilnya 50/100. Bisa diperkecil? Bisa dong. Berapa nih? Kita perkecil dengan angka berapa? 50. Ibu akan perkecil dengan angka 50. 50 dibagi 50 hasilnya 1. 50 dibagi 100 dibagi 50 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya 1/2. Nah, mudah kan? Jangan menganggap matematika itu susah. Jika kita mau belajar, kita mau mencoba, maka insya Allah semuanya akan lebih mudah. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Hari ini ada sedikit tugas tentang pengurangan desimal dan persen ya. Mohon untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.